Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dapohiran, asal saya dari Kuningan, Jawa Barat. NIM saya 1204060068. Saya dari kelas Humas 2B. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Humas, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang integrasi sosial dan disintegrasi sosial. Abidin dan Saibani menjelaskan bahwa integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu artinya integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi juga merupakan keadaan yang menyebabkan kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaannya masing-masing. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Yang kedua, perwujudan suatu keseluruhan dan penyatuan unsur-unsur tertentu. Adapun yang dimaksud dengan integrasi sosial ialah jika yang dikendalikan, disatukan, dan dikaitkan satu sama lain ialah unsur-unsur sosial dan kemasyarakatan. Suatu integrasi sosial diperlukan agar masyarakat mampu menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesempatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai norma, dan peranata-peranata sosial. Integrasi sosial akan berhasil apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama itu setiap individu masyarakat mampu mengendalikan perbedaan yang ada di dalam konflik pada kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, setiap masyarakat berusaha mengembangkan sikap toleransi, persamaan, tolong-menolong, elegan, dan demokratis. Setiadi dan Kolib menjelaskan beberapa faktor pendorong terjadi integrasi sosial, yaitu yang pertama primordial, identitas bersama komunitas dapat dibentuk karena adanya ikatan keaslian kedaerahan, kekerabatan, kesamaan suku, ras, tempat tinggal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, ada sakral, ikatan religius yang dipercaya sebagai hal yang berkaitan dengan kebenaran mutlak karena dipercayai sebagai wahyu ilmiah, terwujudnya dalam agama dan kepercayaan yang bersifat supernatural. Yang ketiga, ada tokoh integrasi yang tercipta manakala dalam masyarakat terdapat seseorang atau tokoh pemimpin yang disegani karena kepemimpinannya yang bersifat karismatik. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dapat dilihat sebagai pemersatu bangsa yang majemuk untuk mencapai integritas suatu bangsa. Yang kelima, ada perkembangan ekonomi. Perbedaan bidang keahlian dan pekerjaan tersebut membentuk suatu sistem kerja dalam menghasilkan barang dan jasa, dan setiap orang memiliki ketergantungan dengan orang lainnya. Yang keenam, ada homogenitas kelompok. Jika antar elemen sosial terdapat kesadaran untuk memperkecil perbedaan, maka akan dapat membentuk integrasi sosial. Yang ketujuh, ada besar kecilnya kelompok. Jika kehidupan sosial relatif kecil, maka akan mudah untuk mencapai integritas sosial dibandingkan dengan kelompok yang memiliki intensitas perbedaan yang lebih besar. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada efektivitas dan efisiensi komunikasi. Cepat atau lambatnya, integrasi sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat efektivitas dan efisiensi komunikasi sosial Anda. Yang selanjutnya ada disintegrasi sosial. Disintegrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan perpecahan. Potensi disintegrasi bangsa Indonesia menurut data empiris relatif tinggi. Pola disintegrasi sosial, yang pertama, kebodohan dan kemiskinan. Jaminan pendidikan untuk orang banyak yang tidak tersedia. Yang kedua, penyimpangan yang mengganggu kepentingan umum dengan modus operandi yang beragam. Penyimpangan lain yaitu ketergantungan obat dan heroin dan penyakit menular seksual. Yang ketiga, rendahnya ketaatan publik terhadap berbagai peraturan dan suatu komunal nilai kemanusiaan menipis. Yang keempat, tidak berfungsinya institusi-institusi sosial dan jaringan sosial karena persoalan birokrasi. Pelayanan publik tidak dapat berlangsung dengan baik dilanda sistem birokrasi. Korupsi melanda berbagai pihak dalam pelayanan publik. Secara umum, gejala disintegrasi sosial ditandai oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada sebagian masyarakat tidak mematuhi aturan dan norma yang ada. Yang kedua, muncul silang pendapat di antara anggota masyarakat tentang tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, wibawa dan karisma para pemimpin semakin pudar.
Yang keempat, sanksi dan hukuman yang tidak dilaksanakan secara benar dan konsekuen. Adapun bentuk-bentuk dari disegregasi sosial antara lain pergaulan di daerahnya, demonstrasi kriminalitas, kenakalan remaja, dan yang lain-lain. Potensi konflik diintegrasi bangsa. Konflik dan diintegrasi merupakan salah satu hal yang tampak dari institusi manusia untuk mempertahankan dirinya. Kecemburuan sosial dapat memunculkan atau naluri agresi sehingga manusia melakukan tindakan kekerasan. Untuk lebih tepat, dalam menganalisa diperlukan beberapa teori psikologi di mana perilaku agresi diatribusikan pada beberapa faktor penyebab, antara lain yaitu yang pertama, teori insting agresi berasal dari dorongan atau fitrah biologis manusia yang bertindak merusak dan destruktif. Yang kedua, teori dorongan agresi disebabkan kondisi-kondisi eksternal, misalnya frustasi, kehilangan muka, atau malu yang membuat orang bermotif kuat untuk melakukan tindakan menyakitkan orang lain. Yang ketiga ada teori neo-asosiasi kognitif agresi berasal dari reaksi negatif terhadap pengalaman, ikatan, dan kognisi yang tidak menyenangkan. Yang keempat, teori pembelajaran sosial agresi terbentuknya karena pembelajaran dari lingkungan sekitarnya melalui pengalaman langsung atau mengamati perilaku orang lain. Menurut Simon Fisher, konflik disebabkan beberapa faktor. Yaitu yang pertama ada communication relation teori konflik disebabkan oleh polarisasi yang diterus-menerus, kecurigaan, ketidakpercayaan, dan pertentangan antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Yang kedua, ada principle negotiation teori. Konflik disebabkan oleh posisi yang bertentangan dan pandangan konflik zero sum yang diadopsi oleh pihak berkonflik. Yang ketiga, humanist teori konflik yang berbakar mendalam disebabkan oleh tidak terpenuhnya kebutuhan dasar manusia fisik, psikologis, dan sosial, termasuk juga keamanan, identitas, perhatian, partisipasi, dan otonomi. Yang keempat, identity teori konflik disebabkan oleh perasaan identitas yang terancam dan seringkali berbakar dari tidak terpecahnya masalah kerugian di masa lampau dan penderitaan. Yang kelima, intercultural miscommunication theory. Konflik disebabkan oleh tipe komunikasi kultural yang bertentangan atau berbeda. Dan yang terakhir, itu ada konflik transformation theory. Konflik ini disebabkan masalah nyata, yaitu ketidaksetaraan dan dalam persaingan kerangka kerja sosial, kultural, dan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Dapahiron pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.